Saya banyak berdiskusi dengan teman-teman di sebelah sana. Dan mereka meyakini tidak akan terjadi yang namanya angket. Pertama ada sandera politik. Mereka tanya pada saya, siapa yang tidak mau kalau ditawarkan untuk kabinet? Ada yang beroposisi 9 tahun tambah 3 bulan, ditawarkan menjadi menteri, terima. Dan itu kemudian menyanjung-nyanjung, memuji-muji dan lain sebagainya. Itu contoh yang disampaikan dari sebelah sana. Itu sandera politik. Kedua, sandera hukum. Kita tahu ini di mana-mana tidak ada yang bersih. Nah, Pak Jokowi itu memanfaatkan untuk memaksa orang itu supaya jangan melakukan sesuatu. Tapi ada yang ketiga, sandera uang. Itu sudah bertebaran di media sosial 10 miliar. Siapa yang tidak mau katanya? Ada yang tidak terpilih, ada yang terpilih tapi habis uangnya. Dia mau ambil uang itu. Tapi saya ingin mengatakan, menerima suap itu tempatnya di neraka itu semuanya. Dan itu harus dihindari, apalagi PDIP sebagai partai pejuang. Yang kedua, saya ingin sampaikan, saya ini penulis buku Jokowi Satrio Piningit. Paling tersiksa di mana-mana saya pergi, kau ikut berdosa katanya dengan keadaan sekarang ini. Tapi dalam buku itu adalah hasil penelitian saya waktu saya mengambil penelitian di Solo, dan orang-orang kecil itu merindukan adanya orang yang tampil membawa kemakmuran mereka, kesejahteraan mereka. Ternyata apa yang Pak Jokowi tampilkan dengan kesadaran itu omong kosong besar. Jadi saya sampaikan teman-teman yang suka ngeritik saya sudah tobat. Tobat untuk selama-lamanya. Kemudian, saudara-saudara, ini masalah yang harus diwaspadai, penjagalan angket. Dan kita di luar ini berharap adanya angket untuk menyelamatkan demokrasi kita. Kalau bapak-bapak tidak melakukan angket, maka ini akan terulang 5 tahun yang akan datang. Mereka yang berkuasa sekarang akan menggunakan resourcesnya, menggunakan aparat, menggunakan segalanya untuk memenangkan pemilu dengan mencederai demokrasi. Jadi ini penting sekali. Kedua, November barangkali akan ada pilkada. Mereka juga akan menggunakan itu. Nah, PDIP dianggap sudah di luar, semua akan hopeless. Tidak bisa memenangkan pertarungan. Jadi menurut saya inilah momentum yang sangat penting PDIP untuk mengambil peran. Anda akan didukung oleh rakyat. Anda di luar saja, karena lebih berharga Anda di luar daripada Anda bagian dari komplotan yang merugikan rakyat. Jadi itu barangkali Pak Masinton tidak usah ragu, nanti kita sama-sama Pak untuk berjuang di luar untuk membawa perubahan yang lebih baik. Jadi menurut saya inilah kuncinya PDIP. Tadi malam saya ketemu dengan Pak Mahfud, dia bilang Ibu Mega itu setuju katanya, tapi radanya kelihatannya orang lain yang mengambil peran. Nah, saya berharap teman-teman di DPR itu mengambil peran untuk meyakinkan Ibu Mega bahwa inilah saatnya kita menyelamatkan negeri ini dari dinasti politik yang merusak negeri ini. Terima kasih. Lanjutnya, ya kan Mas? Ya. Sama? Lanjut, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bang Andrian, Bang Arya Bima, Bang Masinton, Bapak-bapak ini tidak diragukan lagi integritasnya. Yang perlu digarisbawahi oleh kita semua, ya Pak Bang Ahmad Yani, kita udah lama berteman gitu loh. Hak angket ini adalah hak bapak-bapak. Kami sebagai rakyat, saya terus terang mewakili 440 kabupaten kota CDOB, calon daerah otonomi baru. Yang ingin saya sampaikan di forum yang terhormat ini adalah biang kerok yang paling pokok adalah Jokowi, Pak Jokowi. Ya, kenapa KPU tidak bisa berkutik karena Jokowi? Tapi Jokowi pintar. Kita berharap diangket itu karena KPU adalah pengkhianat negara. KPU pengkhianat negara. Pengkhianat negara itu harus dihukum mati. Kenapa demikian? Ada apa dengan server KPU dikonekkan dengan server Alibaba? Itu pengkhianat negara, melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang, bapak-bapak ahli hukumnya pidana. Presiden melanggar hukum, melanggar undang-undang, pidana. Kenapa DPR diam?
Ya, Anda semua adalah wakil rakyat, Pak. Bapak bertanggung jawab. Kalau tidak Anda menggulingkan hak angket, enak sekali mereka itu, Pak. Tidak, hak angket itu hak dewan. Jadi kita sangat berharap kepada fraksi PDIP. Ya, mohon maaf, fraksi PDIP ini harapan masyarakat banyak, Pak. Terus terang aja. Saya banyak berdiskusi dengan petinggi-petinggi PDIP. Ya, termasuk orang-orangnya Ibu Mega itu. Ya, ada yang tidak tahu diri. Udah tujuh karpet merah dikasih, tetapi dia mengkhianati. Yaitu Pak Andrian, Bang Arya Bimo, Bang itu, udah tahu lah itu. Tapi sekali lagi, harapan kami, fraksi PDIP harus melaporkan Ketua KPU, Ketua Bawaslu kepada Bareskrim Mabes Polri. Kenapa? Karena KPU, Bawaslu adalah pengkhianat negara. Pengkhianat negara harus segera ditangkap sebelum dia mengumumkan presiden, calon presiden dan itu. Itu harapan kami kepada DPR. Dan yang lagi viral ini, mohon maaf nih, kalau saya tidak ini mudah-mudahan aja itulah. Kalau ada hak angket panggil presiden, tanyain aja. Lu punya ijazah ada, bawa ijazah lu. Ijazah lu itu benar apa tidak? Satu aja poin itu aja. Tidak perlu macam-macam. Dia akan kelewat, akan keblinger. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup?